Sosok narasumber kita kali ini seorang dokter, pengacara, pekerja sosial, dan kadang-kadang juga bertindak sebagai humas di berbagai institusi, baik itu di rumah sakit, di ikatan dokter, dan di lembaga kemanusiaan. Juga pernah aktif di partai politik, namun dia tidak menjadi caleg. Pria ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kadang dijuluki sebagai Dokter Koboi. Kenapa disebut Dokter Koboi? Kita ulik dokter yang unik ini. Ayo. Semua sudah ada yang atur. Allah sudah atur semua, rezeki tidak pernah tertunda, dan tentunya saya pribadi adalah let it flow, biarkan mengalir seperti apa adanya, bukan ada apanya. Dimana kecenderungan orang saat ini, saya melakukan A untuk dapat B, saya melakukan C untuk dapat D. Bagi saya pribadi, ajaran orang tua saya adalah do by your heart, lakukan dengan hati, maka alam semesta akan ikut merestui, ikut menjaga, ikut menyemaikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Sejak saya kecil hingga saat ini, saya mempercayai bahwa setiap daun yang jatuh itu sudah ada kadarnya, sudah ditentukan, tidak bisa tidak kalau Allah sudah berkehendak. Saya lahir dari keluarga biasa saja. Ibu saya peradilan, ahli spesialis anak. Bapak saya Muhammad Muhsin, Haji Muhammad Muhsin, seorang pengusaha sirkuit. Dan tentunya ini menjadi pegangan kami bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Sejak kecil saya dilatih semi militer sama abah saya panggil bapak sama abah. Pokoknya prinsip yang diberikan adalah jangan mudah menyerah. Semua persoalan itu pasti ada jalan keluar. Dan kata Allah, hadirkan selalu Allah dalam dirimu. Itu yang paling sering dibilang. Sampai saya sendiri tidak mengerti awal-awalnya apa itu. Hadirkan Allah dalam dirimu, ternyata setelah sekian lama akhirnya saya menyadari bahwa hadirkan Allah dalam dirimu itu adalah karena kuncinya nawaitu, niat yang baik, niat yang tulus, maka semua pasti akan direstui oleh Allah SWT. Saya terjun juga di beberapa organisasi, sebenarnya bukan karena ingin mencapai sesuatu atau ingin menjadi terkenal, tapi demi Allah saya hanya mau untuk mengabadikan diriku, mendedikasikan diriku bagaimana bermanfaat untuk umat. Di Kota Makassar, bikin Kota Makassar, di Ikatan Dokter Indonesia, dan berbagai macam aktivitas sosial yang lain. Alhamdulillah saya memang all out untuk memberi yang terbaik. Terbaik itu bukan hanya uang, tapi terbaik itu bukan hanya pikiran, tapi terbaik itu adalah memberikan semua yang kita miliki. Hasil akhir adalah Allah. Ada pepatah yang pernah saya baca, uruslah hambaku, tugas saya untuk urus dirimu. Itu yang menjadi pegangan saya.
saya sehingga bisa seperti saat ini. Alhamdulillah juga saya didukung oleh keluarga, adik-adik, keluarga yang sangat luar biasa, istri, anak yang sangat luar biasa, yang support untuk bisa berbuat masyarakat dan tentunya sahabat-sahabat yang banyak mensupport saya. Saya sih merasa bahwa tidak pintar-pintar amat ya, tapi yang saya bisa lakukan adalah pintar-pintar bawa diri. Pintar-pintar bawa diri, kapan kita berada di posisi tua, kapan kita berada di posisi muda. Sama orang tua kita sopan, sama anak muda atau junior juga kita sopan, dan selalu bahwa kita tidak bisa sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Dan prinsip saya adalah biarkan orang berbicara negatif kita, yang penting kita tidak membicarakan mereka. Mereka mau iri, mereka mau dengki, I don't care, saya tidak peduli. Jadi yang penting saya pribadi tidak pernah iri dan dengki sama mereka, dan target saya selalu adalah ingin memberikan setiap hari kebaikan itu sekecil apapun, harus ada kebaikan yang kita bikin. Masalah itu dicatat atau tidak sebagai amal, itu kadarnya Allah, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa berspekulasi, kita tidak bisa ini kalau bukan kita tidak melakukan apapun, kita lakukan karena Allah, semua karena Allah. Di dunia kedokteran saya lebih fokus membela teman-teman sejawat karena saya sarjana hukum untuk kasus-kasus yang mereka bersengketa di ranah hukum. Alhamdulillah sudah banyak yang dibantu. Saya ambil juga sarjana hukum pun itu tidak sengaja. Sarjana hukum itu saya ambil awalnya karena saya ditilang. Saya ditilang sama polisi dan saya merasa bahwa harus membela diri, karena saya mencoba mendaftar setelah saya masuk di kedokteran. 2 tahun saya masuk di kedokteran ini. Setelah saya masuk ke kedokteran ini, saya coba mendaftar di Fakultas Hukum Unhas. Alhamdulillah, izin Allah lulus dan saya selesai 3 tahun. Tentunya ini juga ada cerita lucunya, karena saya untuk daftar di Fakultas Hukum, orang tua tidak tahu. Setelah saya kasih tahu, bukannya disupport tapi dimarahi. Kedokteran saja keteteran, apalagi kuliah 2, itu kata orang tua saya. Tapi keinginan saya yang besar untuk kuliah di Unhas, kuliah di Fakultas Hukum, saya harus memilih. Akhirnya saya memutuskan kuliah Fakultas Kedokteran pagi sampai sore, sore sampai malam itu di Fakultas Hukum, karena dulu ada namanya program non reguler atau program ekstensi. Jadi saya masuk di situ, dan karena biaya tidak ada support dari orang tua, karena orang tua marah karena ini kuliah cokok-cokok. Akhirnya saya memilih untuk kerja serabutan, jadi running man, jadi event organizer, pokoknya jadi apapun saya lakukan, yang penting dapat duit. Dan saya juga hemat, karena kiriman dari orang tua waktu kuliah di Fakultas Kedokteran, saya harus hemat supaya sedikit mensubsidi di Fakultas Hukum.
pagi sampai sore kuliah di kedokteran, malam sampai sore sampai malam di Fakultas Hukum, dan sela-selanya itu kerja. Nah, itu yang saya lakukan selama jadi mahasiswa hukum. Setelah 3 tahun menyelesaikan Fakultas Hukum, karena dulu ada program kalau tidak ada biologinya kita semester pendek bisa diambil mata kuliah di depan, makanya kenapa bisa 3 tahun. Setelah saya selesai 3 tahun, saya sampaikan ke orang tua, saya mau wisuda, dan orang tua saya tidak percaya, dan orang tua saya tidak datang. Tapi saya tidak sakit hati, saya berangkat naik motor, pakai wisuda, baju toga, saya masuk ke wisuda, dan nanti setelah buku wisuda itu dari alumni Unhas, baru saya perlihatkan ke orang tua, baru orang tua percaya, oh bisa ternyata. Alhamdulillah saya bisa membuktikan kepada orang tua bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran dan kuliah di Fakultas Hukum itu bisa jalan. Dan setelah saya jadi dokter, lanjut menjadi ambil kuliah S2 Magister Kesehatan. Sekarang ambil lagi, alhamdulillah, kuliah program doktor di Fakultas Kedokteran Unhas. Saya tidak merasa ini sebuah kebanggaan, karena saya menganggap bahwa saya membunuh ketertinggalan saya. Sempat juga saya aktif di beberapa bidang yang bukan kedokteran, seperti pernah membuat film Uang Panai, alhamdulillah box office, saya sebagai eksekutif produser waktu itu. Terus bikin lagi film Assalamualaikum Cari Imam kerjasama dengan produser Jakarta. Pernah juga menjadi sekretaris umum Partai Nasdem Kota Makassar. Saya lah satu-satunya, bukan satu-satunya, pertama kali tercatat dalam sejarah di KPU tanda tangan Partai Nasdem memulai kompetisi pemilu di Kota Makassar, dan saya sekretarisnya, Dr. Ramatika Dewi sebagai ketuanya. Dan berbagai program-program lain kayak Gerakan Makassar Gemar Membaca yang menjadi percontohan nasional di Makassar itu saya gagas. Tentunya ini menguras energi saya, tapi tidak pernah saya merasa menyesal dengan semua itu. Dan alhamdulillah izin Allah 2019, 2022, 2023 Allah mengamanahkan saya sebagai dokter haji ONH Plus di salah satu konsorsium, dan itu saya jadikan betul-betul sebagai peluang emas. Kenapa saya bilang peluang emas? Saya dikasih sama Allah, Yudi, ini tamuku, tolong kau urus. Pejabat negara saja atau pejabat daerah saja minta tolong sama kita, urus tamunya, bangganya kita bantu. Pasti kita akan menjadikan kebanggaan atau urus itu pejabat daerah atau pejabat negara. Apalagi Allah yang bilang urus kita tamuku. Alhamdulillah itu kebanggaan, kesyukuran, dan keberkahan yang saya rasakan dari semua proses-proses hidup yang saat ini saya lakukan. Yang paling utama kemarin waktu COVID, saya bersama teman-teman sejawat ikut berjuang untuk bagaimana bisa menyuarakan soal COVID, untuk bisa teman-teman ada di zona merah, saya masuk di zona hijau, tapi menghalau supaya isu-isu yang tidak benar hoax ini menjadi terfilter. Alhamdulillah bersama teman-teman itu bisa kita lakukan. Yang lain apa ya? Moto hidup bagi saya adalah jangan menjadi seperti bayang-bayang. Ada di saat terang, hilang di saat gelap. Artinya kita ini bersosialisasi, berteman, bersahabat, jangan ada maunya.
betul-betul karena niat untuk silaturahmi. Hablum minan nas, hablum minallah. Tidak boleh berdiri sendiri. Terus yang kedua, dari aspek kesehatan, sehat itu mahal. Mahal sekali. Tapi sakit jauh lebih mahal. Banyak orang yang mau menggantikan, mau mengeluarkan spend money, uang untuk sehat. Tapi pepatah lama mengatakan bahwa segala lebih bagus daripada mengobati itu benar. Lebih bagus kita hidup sehat setiap hari, kita olahraga 15 menit, 20 menit, treadmill atau lari-lari kecil, terus makanan-makanan sehat, kayak makan sayur, tidur teratur, terus yang paling utama adalah menjaga hati. Nah, selalu saya bilang hati. Karena hati ini menjadi sumber manajemen stres. Banyak orang bilang otak, kalau bagi saya hati. Karena yang membuat kita sakit hati, kita sedih, itu karena dari hati. Kita bisa memanage hati ini menjadi lebih baik, maka itu menjadi power buat kita. Tentunya otak yang berpikir, mengiring sinyal-sinyal sinaptis. Oh, begini, jangan marah, pandai bersyukur, jangan selalu menyalahkan alam, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Lihat apa makna di balik semua. Kayak hujan, setelah hujan pasti akan muncul pelangi yang indah. Karena saya sendiri selalu berpikir, ya, berbuat baik saja, tidak usah berpikir apa kita dapat. Bantu saja orang, memberi saja, karena yakin saja dan percaya tabur tuai itu ada. Tabur tuai yang mana kalau ibarat air kita cepret, pasti akan kecepret ke kita. Apakah buat kita, apakah buat istri kita, apakah buat suami kita, apakah buat anak kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita tidak tahu yang mana. Itu yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan kenapa saya disebut Dr. Koboi. Dr. Koboi sebenarnya bukan saya yang punya julukan atau saya sendiri yang membrand, tapi masyarakat, warga, yang mungkin menganggap bahwa saya ini apa adanya, cuek, hanya selalu pakai baju hitam, baju kaos, dengan segala aktivitas, tapi semua pekerjaan jalan, ketemu dengan pejabat, ketemu dengan kolega, itu pekerjaan saja, tidak membedakan. Dan sebenarnya begini, mungkin itu ya dibilang Dr. Koboi. Tapi apapun itu julukan, sebenarnya itu hanya julukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberi, berbagi buat semua orang. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat semua orang. Dan yang paling utama adalah jadilah yang terbaik sesuai dengan kondisi kemampuan kita akan tahu bagaimana manfaat yang akan kita lakukan dengan hati yang bersih, yang tulus. Yakin saja Allah tidak akan pernah tidur. Dan ini saya percaya. Selalu saya percaya bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik bagi hamba-hambanya yang memiliki hati yang tulus untuk berbuat, hati yang bersih untuk berbagi sesama, hati yang penuh dedikasi dalam hal melakukan aktivitas kerja dan sosial atau apapun. Mungkin seperti itu. Saya Dr. Wahyu Muhsin berpesan, jagalah kesehatan. Kesehatan adalah kesehatan merupakan sumber inspirasi
Dan tentunya kesehatan adalah bagian terpenting daripada seluruh kesibukan-kesibukan kita. Mau kita aktivitas sebagai pengusaha, dokter atau apapun, ya kesehatan adalah segala-galanya. Mungkin sebagian orang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, rumah besar, jabatan yang mentereng, pangkat yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, suami yang ganteng, anak yang cakep, istri yang cantik, itu tidak ada apa-apanya kalau kita sakit. Makanya kesehatan itu adalah yang terpenting dari kita. Saya mimpi jadilah seperti kopi, walaupun pahit tetap harus kita minum, tapi ada rasanya dan ada manfaat. Kopi boleh pahit, hidupmu jangan. Salam kita pada salam warahmatullahi wabarakatuh.